Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, perkenalkan, saya Aflaha Astri, MPM terakhir 017. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Materi yang pertama adalah tentang masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Kajian anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi sekolah, yaitu minimnya kualitas guru pendidikan inklusi. 2. Kurangnya koordinasi pihak sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. Ketiga, adanya kesulitan pada guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum. Masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. 1. Terjadi kesalahan praktik bahwa target kurikulum anak berkebutuhan khusus. Kedua, keterbatasan fasilitas sekolah dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Guru kesulitan dalam proses pembelajaran yang belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching. Kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. 1. Belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. 2. Adanya protes terhadap kenaikan anak berkebutuhan khusus sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. 3. Tidak adanya guru khusus untuk kajian anak berkebutuhan khusus. Keempat, sekalipun diakui menambah beban tambahan namun diterima sebagai tantangan. Selanjutnya adalah materi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, 1. Pendidikan layanan khusus. 2. Tantangan implementasi pendidikan inklusif. Ketiga adalah isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar. Dan keempat, kendala implementasi pendidikan inklusi. Pengertian pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus yang dimaksudkan merupakan pendidikan bagi peserta didik anak usia sekolah yang berada dalam keterbatasan lingkungan geografis sosial budaya dan tidak mampu dari aspek ekonomi. PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu dari segi ekonominya. Tantangan implementasi dari pendidikan inklusif. Ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yaitu 1. Sistem penerimaan siswa baru khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Kedua, dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya. 3. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasikan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Isu-isu kritis dalam pendidikan inklusi di sekolah dasar, yaitu berdasarkan definisi dan turunan dari UU tentang pendidikan inklusi anak yang tergolong ABK adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk dan berbakat. Pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah harus menerima mengakomodasikan semua anak tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lainnya, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa minoritas, dan kelompok, anak-anak yang tidak beruntung, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah materi tentang kendala-kendala implementasi inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikannya umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasikan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau dapat kita sering yaitu difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Kondisi ini lebih jelas menambah beban tugas yang harus diemban oleh para guru yang berhadapan langsung
dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya. Sementara di sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa yang difabel. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukan menciptakan sistem belajar yang inklusi, justru menciptakan kondisi eksklusivisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya yang ada siswa difabel. Thank you, terima kasih.